Halo anak-anak, ketemu kembali bersama Pak Anton dari SD Katolik Mardiwiata 1. Teruji prestasi, terpuji pekerti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Luar biasa, puji Tuhan, sempurna, salam sehat ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan mengajak kalian semuanya untuk kembali belajar dari pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD tahun pelajaran 2020-2021 ya. Nah, anak-anak, mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari dengan penuh iman kita mohon berkat dari Tuhan agar seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari anak-anak kita ambil sikap doa yang baik, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita siapkan hati dan pikiran kita arahkan hanya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu, sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah bersama dengan Pak Anton memohon berkat dari Tuhan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak, mari kita persiapkan diri kita baik-baik. Kita mulai belajar bersama-sama. Oke? Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini dari tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Sedangkan muatan yang secara khusus akan kita pelajari yaitu muatan SPDP dengan dua materi, yaitu yang pertama tentang pola irama sederhana. Ya. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Itu tema, subtema, serta muatan dan materi yang akan kita pelajari bersama hari ini ya. Oke, anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu mengenal pola lagu sederhana ya. Yang kedua, bahwa siswa mampu menyanyikan lagu dengan pola sederhana. Itu dua tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Oke, anak-anak, mari kita masuk ke pembelajaran kita. Anak-anak, pada tema yang pertama lalu, Pak Anton sudah mengajarkan kepada kalian tentang pola irama. Ya, apa itu pola irama, anak-anak? Pola irama itu adalah rangkaian bunyi dengan susunan tertentu muncul secara berulang-ulang dan teratur. Itu pengertian dari pola irama, yaitu, ulangi lagi, rangkaian bunyi dengan susunan tertentu muncul secara berulang-ulang dan teratur. Nah, anak-anak, kita dapat membuat pola irama sederhana ya.
bagaimana caranya Pak Anton kita membuat pola irama sederhana? Nah, kita bisa membuat pola irama sederhana anak-anak dengan menggunakan anggota tubuh. Contohnya apa? Contohnya menggunakan tangan kita, anggota tubuh kita, tangan kita. Dengan cara bagaimana? Tepuk tangan misalnya. Atau juga bisa dengan jentik jari. Nah, itu kalau menggunakan anggota tubuh. Selain menggunakan anggota tubuh anak-anak, kita bisa membuat pola irama sederhana dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya apa saja? Misalnya meja. Nah, apalagi contohnya? Nah, ini Pak Anton beri contoh ya. Nah, bisa juga menggunakan gelas atau cangkir ya. Nah, ya, gelas bisa. Apalagi Pak Anton? Nah, kita bisa menggunakan apa ya? Nah, kita bisa menggunakan apa? Piring. Tapi jangan keras-keras, nanti pecah ya. Pelan-pelan saja. Nah, kita bisa menggunakan piring. Ada lagi ya. Apa Pak Anton? Menggunakan apa? Nah, ini lebih seru lagi. Kita bisa menggunakan baskom semacam ini ya. Untuk kita bernyanyi ya, untuk membuat pola irama sederhana. Nah, itu tadi anak-anak benda-benda di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk membuat pola irama sederhana pada sebuah lagu. Nah, sekarang mari Pak Anton mengajak kalian ya anak-anak ya, mengajak kalian untuk bernyanyi ya, mengajak kalian untuk bernyanyi ya. Perhatikan contoh pola irama dengan tepukan tangan dari lagu berikut ya. Nah, di sini ada sebuah lagu judulnya Pemandangan yang diciptakan oleh A.T. Mahmud ya. Diciptakan oleh siapa? Oleh A.T. Mahmud. Nah, lagu ini anak-anak, lagu ini telah ditandai dengan tanda titik berwarna hitam tebal ini dan juga tanda bintang ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika tanda titik hitam tebal ini berarti itu harus disertai dengan tepuk tangan. Nah, sedangkan tanda bintang ini, ya kalian lihat, ini, nah itu harus disertai dengan tepuk meja. Waduh Pak Anton kok kenapa harus pakai tepuk meja? Bisa Kak menggunakan benda yang lain? Bisa. Nah, coba Pak Anton akan menggunakan baskom ini ya. Akan menggunakan baskom ini ya. Bukan untuk topi, tapi untuk membuat pola irama dari lagu ini ya. Jadi kalau tanda titik ini Pak Anton akan menyanyikannya disertai membunyikan baskom ini, sedangkan tanda bintang ini akan Pak Anton sertai dengan membunyikan jentik jari. Bagaimana ya? Nah, nanti kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Bagi kalian yang ingin menirukan bersama Pak Anton di rumah ya, boleh menggunakan benda-benda di sekitar kalian ya. Boleh baskom, boleh menggunakan piring, boleh juga menggunakan gelas ya, atau juga menggunakan benda-benda di sekitar yang kalian lainnya, atau menggunakan anggota tubuh kalian. Bisa tepuk tangan ya, bisa jentik jari. Nah, di sini Pak Anton akan menggunakan baskom ya ketika tanda titik ini, sedangkan ketika tanda titik bintang akan menggunakan jentik jari. Yuk kita siap-siap bernyanyi sama-sama ya. Tuakah memandang alam dari atas bukit, sejauh aku ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, badai memadani di kaki langit. Gunung menjulang, payung awan, oh indah pemandangan. Oke, maaf ya Pak Anton nyanyinya kurang bagus, tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu bahwa ketika tanda titik ini
kita membunyikan baskom. Ketika tanda bintang-bintang ini kita membunyikan jentik jari ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh tenangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Nah ya, bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Ya, ingat ya, ketika tanda titik ini kalian membunyikan, boleh tepuk tangan, boleh baskom, boleh piring. Nah, sedangkan tanda bintang kalian bisa membunyikan benda-benda di sekitar kalian lainnya ya. Coba kalian coba di rumah, oke? Baik. Nah, sekarang Pak Anton mengajak kalian bernyanyi lagi. Nah, coba perhatikan lagu ini anak-anak, ini lagu yang sudah sangat familiar ya. Sering kita dengarkan, sering kita nyanyikan ya. Judulnya Lihat Kebunku yang diciptakan oleh Ibu Sudha. Nanti kita akan menyanyikan ya, menyanyikan lagu ini bersama Pak Anton ya, diiringi lagu, diiringi musik ya, disertai dengan membunyikan ini ya, membunyikan benda-benda di sekitar kita. Sekarang Pak Anton akan menggunakan ini piring, bukan untuk makan, tapi untuk membuat pola irama sederhana ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, piring ini, benda ini akan Pak Anton bunyikan ketika tanda titik hitam ini ya. Coba kalian lihat. Nah, ini nanti di bagian ini, di bagian ini, di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, di bagian-bagian yang titik hitam tebal itu akan Pak Anton bunyikan piring. Nah, nanti akan kalian lihat pola irama dari lagu Lihat Kebunku ini ya. Nah, yuk kita bernyanyi bersama-sama Pak Anton. Siapkan benda-benda di sekitar kalian. Mari kita bernyanyi bersama-sama sambil membunyikan benda-benda ini untuk membuat pola irama sederhana ya. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, ayo kita segera mulai ya. Nah, kita dengarkan intronya dulu ya. Bisa sambil goyang-goyang. Lihat kebunku menumbuhkan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa kalau suaranya nggak merdu. Yang penting kalian tahu kapan benda-benda ini dibunyikan ya, untuk kita membuat pola irama sederhana ya anak-anak ya. Sudah paham belum tentang pola irama sederhana ya, yang dibunyikan secara berulang-ulang dan teratur seperti yang sudah Pak Anton praktekkan tadi ya. Baik. Nah, sekarang di sini Pak Anton akan memberi tugas kepada kalian ya. Kalian coba di rumah menyanyikan lagu ini dengan diiringi ya, pola irama sederhana menggunakan benda-benda di sekitar atau anggota tubuhmu ya. Anggota tubuh boleh tepuk tangan, boleh jentik jari ya. Coba kalian praktekkan di rumah. Nah, setelah itu kalian tuliskan lagu ini ya, kalian tuliskan lagu ini, lalu kamu beri tanda titik untuk tepuk tangan dan bintang untuk tepuk meja. Bisa kalian ganti, misalnya titik ini menggunakan panci, ini menggunakan gelas. Nah, bisa kalian ganti sendiri di rumah ya. Oke, bisa dipahami kan? Oke.
Anak-anak, sekarang Pak Anton mengajak kalian untuk berlatih ya, untuk berlatih membuat pola irama sederhana menggunakan tepukan tangan dan tepuk meja dari lagu berikut ini ya. Lagu dengan judul Bungaku yang diciptakan oleh A.T. Mahmud ya. Nah, anak-anak, nah nanti setelah kalian menyanyikan ini, coba kalian beri tanda di bagian-bagian mana saja yang kalian beri tanda titik tebal hitam ini dan mana bagian yang tanda bintang ini ya. Kalian bisa ganti titik hitam itu misalnya untuk tanda piring misalnya ya, untuk tanda piring ini. Nah, ya. Nah, sedangkan tanda bintangnya bisa dengan jentik jari atau dengan benda-benda yang lain, atau bisa juga dengan misalnya untuk titik ini kalian bunyikan tepuk tangan, sedangkan tanda bintang itu kalian bunyikan jentik jari. Nah, bagaimana menyanyikan lagu ini? Nah, mari dengarkan suara merdu dari Pak Anton. Nah, ya lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Temponya 3/4, jadi agak cepat anak-anak ya. Mi mi re do re mi, fa fa mi re mi fa. Nah, ya. Mi mi re do re mi ya. 1 2 3. 1 2 3. Bungaku berkembang, semerbak baunya, sangat indah rupanya. 1 2 3, datang si Rajma Rama, hinggap di bungaku untuk meminta madu. Nah, itu contoh sederhana dari menyanyikan lagu yang judulnya Bungaku ya. Kalau kalian pengen contoh yang lebih bagus lagi, bisa kalian cari di YouTube ya. Ketik Bungaku ciptaan A.T. Mahmud, nanti kalian akan melihat lagu ini dinyanyikan dengan lebih merdu lagi daripada suaranya Pak Anton tadi. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kalian nanti bisa memahami tentang pola irama sederhana ya. Baik anak-anakku, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini benar-benar menarik bagi kalian dan bisa kalian pahami. Nah, menurut kalian anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Apakah menarik untuk kalian? Menarik bukan? Belajar pola irama sederhana. Terus bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran ini? Apakah senang? Apakah antusias? Apakah malas? Nah, ya. Oke. Nantinya apakah kamu memahami materi ini? Ya. Semoga kalian memahaminya ya. Tapi kalau tidak paham, segera hubungi Pak Anton untuk menanyakan bagian-bagian yang belum kalian pahami. Oke? Baik, anak-anak. Sebelum kita menutup, di sini Pak Anton akan sampaikan kesimpulan sederhana dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa pola irama itu merupakan rangkaian bunyi yang muncul berulang-ulang, ya. Nah, pola irama sederhana itu bisa kita buat dengan menggunakan anggota tubuh atau benda-benda di sekitar kita. Oke, anak-anak, terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Mari anak-anak, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari benar-benar berguna bagi hidup kita. Mari kita mohon syukur kepada Tuhan atas berkatnya yang melimpah pada pembelajaran kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan atas berkat-Mu, sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar
demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.